Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Talita Halisa Kira. Saya Wilda Marsa Distia. Saya Wilhelmina Anindara Messi. Saya Sakina Syafatun. Dan saya Nadia Afifah. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Decision Support System, yang berisi tentang pengertian, tujuan, manfaat, implementasi, dan sebagainya. Bisa saksikan sampai akhir. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi di era digital sangat pesat dan menghasilkan data dalam jumlah besar atau big data yang perlu diolah secara efektif. Perusahaan yang memanfaatkan data terbukti memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh pelanggan dan keuntungan. Namun, banyak keputusan organisasi bersifat kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan dengan sistem konvensional. Yang kedua ada rumusan makalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan Decision Support System atau DSS. Kedua, bagaimana karakteristik dan jenis-jenis DSS. Ketiga, bagaimana cara kerja Decision Support System atau DSS. Dan keempat, bagaimana implementasi DSS dalam mendukung pengambilan keputusan pada bisnis dan organisasi. Yang terakhir, apa saja sih kelebihan dan kekurangan DSS dalam mendukung proses pengambilan keputusan? Tujuan kegiatannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian Decision Support System. Yang kedua, untuk memahami karakteristik dan jenis-jenis DSS. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja Decision Support System. Yang keempat, untuk menjelaskan implementasi DSS dalam dunia bisnis dan organisasi. Dan yang kelima, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan DSS dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Manfaat kegiatan. Yang pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep Decision Support System atau DSS serta penerapannya dalam dunia nyata. Yang kedua, bagi pembaca memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya DSS dalam membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, bagi akademis dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan pembelajaran dalam bidang sistem informasi, khususnya terkait sistem pendukung keputusan. Yang keempat, bagi organisasi atau perusahaan, memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan DSS dalam peningkatan kualitas keputusan serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Ada definisi. Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan, terutama yang bersifat semi-terstruktur dan kompleks. DSS mengelola data menjadi informasi, menyediakan analisis, serta menyajikan alternatif solusi agar keputusan lebih cepat, tepat, dan akurat, tanpa menggantikan peran manusia sebagai pengambil keputusan. Ada komponen sistem DSS. Komponen DSS terdiri dari beberapa bagian yang saling terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu, yang pertama, ada manajemen data, berfungsi mengelola data dari sumber internal seperti penjualan, keuangan, dan pelanggan, dan eksternal seperti pasar, tren, dan kompetitor, agar tersedia secara akurat dan relevan. Yang kedua ada manajemen model, mengelola data menggunakan berbagai metode analisis seperti forecasting, simulasi, dan optimasi untuk membantu mengevaluasi alternatif keputusan. Yang ketiga ada antarmuka pengguna, menjadi penghubung antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat memasukkan data, menjalankan analisis, dan melihat hasil dengan mudah. Yang keempat ada basis pengetahuan, berisi aturan, prosedur, dan pengalaman yang membantu sistem memberikan rekomendasi keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada fungsi DSS. Yang pertama, yaitu mendukung pengambilan keputusan. DSS membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik berdasarkan data, informasi, dan hasil analisis yang tersedia. Yang kedua, mengolah data menjadi informasi.
Data mentah yang sulit dipahami akan diolah menjadi informasi yang lebih jelas seperti laporan, tabel, grafik, atau visualisasi. Yang ketiga, menyediakan alternatif solusi. DSS memberikan beberapa pilihan solusi terhadap suatu masalah sehingga pengguna dapat membandingkan dan menentukan yang paling sesuai. Yang keempat, mendukung analisis skenario what if analysis. Jadi sistem ini dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai kemungkinan kondisi di masa depan dan melihat dampaknya terhadap hasil. Yang kelima, ada membantu perencanaan dan pengendalian. DSS membantu organisasi dalam menyusun strategi, membuat rencana, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tujuan tercapai. Selanjutnya ada manfaat DSS. Yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan. Dengan dukungan data yang akurat dan analisis yang sistematis, DSS membantu menghasilkan keputusan yang lebih rasional dan tepat. Hal ini mengurangi ketergantungan pada intuisi semata. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan. DSS memungkinkan pengolahan data secara cepat sehingga pengambil keputusan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis data secara manual. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan. Dengan adanya model analisis dan simulasi, DSS dapat membantu mengidentifikasi potensi resiko sebelum keputusan diambil sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. DSS membantu menghemat waktu dan tenaga dalam proses analisis data sehingga kinerja organisasi menjadi lebih efisien dan produktif. Yang kelima, ada mendukung keunggulan kompetitif. Organisasi yang menggunakan DSS dapat merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan tepat, sehingga memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Yang terakhir, itu membantu pengambilan keputusan yang kompleks. Jadi DSS itu sangat bermanfaat dalam menangani masalah yang memiliki banyak variabel dan ketidakpastian, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam memahami situasi yang kompleks. Selanjutnya, cara kerja DSS. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap awal adalah mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan. Masalah harus jelas agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan terarah. Yang kedua, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari dua sumber, data internal seperti laporan perusahaan dan data eksternal seperti data pasar. Pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Yang ketiga, penentuan kriteria dan bobot. Setiap alternatif dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan diberikan bobot sesuai tingkat prioritas masing-masing kriteria, agar keputusan yang diambil lebih tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keempat, pengolahan data menggunakan model DSS. Data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan metode seperti SAW, AHP, dan TOPSIS untuk menghasilkan nilai dari setiap alternatif. Yang kelima, perankingan alternatif. Setelah data diolah menggunakan model DSS, nilai tersebut akan diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah. Proses perankingan ini membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang keenam, pengambilan keputusan. Langkah terakhir adalah pengambilan keputusan oleh manajer atau pengambil keputusan. Hasil dari DSS digunakan untuk memilih alternatif yang paling optimal, yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi. Selanjutnya, contoh implementasi di dunia nyata. Yang pertama, implementasi DSS dalam marketing dan penjualan. Penggunaan DSS dalam bidang ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu perusahaan memahami perilaku konsumen, memperkirakan permintaan, dan mengelola hubungan pelanggan secara lebih personal. Yang kedua, implementasi DSS pada sistem rekomendasi produk perusahaan e-commerce. Implementasi DSS ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis berbasis data. Yang berikutnya ada di kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan Decision Support System, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. DSS ini membantu menghasilkan keputusan yang lebih akurat yang berbasis data. Terus yang kedua yaitu mempercepat proses pengambilan keputusan sistem. Ini dapat mengolah data dalam waktu yang cukup singkat. Terus yang berikutnya yaitu mendukung pengambilan keputusan semi terstruktur. DSS sangat cocok digunakan untuk masalah yang tidak sepenuhnya terstruktur. Jadi ini sangat membantu sekali. Terus yang berikutnya yaitu menyediakan berbagai alternatif solusi.
DSS mampu menghasilkan beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan. Terus yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Karena DSS ini mengurangi beban kerja dalam analisis data secara manual. Jadi cukup untuk mengefisiensi waktunya. Yang berikutnya yaitu kekurangan. Pastinya sistem memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu biaya implementasi yang relatif tinggi karena membutuhkan investasi dalam pengembangan sistem dan pelatihan penggunaan. Yang kedua yaitu ketergantungan pada kualitas data. Keakuratan hasil DSS sangat bergantung pada data yang digunakan. Jadi data itu harus, kalau mau digunakan untuk DSS harus yang lebih akurat. Terus yang ketiga yaitu tidak menggantikan peran pengambilan keputusan. Karena DSS hanya sebagai alat bantu. Keputusan akhirnya tetap kepada manusia itu sendiri. Jadi keputusan akhirnya akan dipilih oleh manusia itu sendiri. Terus yang berikutnya ada di memerlukan pemeliharaan sistem. Sistem yang harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan setiap harinya. Terus yang berikutnya yaitu risiko keamanan data. Karena data yang digunakan dalam DSS harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan Decision Support System, Decision Support System ini adalah sistem yang berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan khususnya untuk masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan mengolah data menjadi informasi yang lebih relevan. DSS dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan keputusan serta menyediakan berbagai alternatif solusi. Namun, DSS memiliki keterbatasan karena bergantung pada kualitas data dan tidak dapat menggantikan peran manusia. Sehingga penggunaan harus didukung dengan data yang akurat agar hasilnya lebih optimal. Untuk saran dari kami, penggunaan Decision Support System perlu terus dikembangkan agar lebih optimal, terutama dengan meningkatkan kualitas data yang akurat, relevan, dan terkini. Pengembangan DSS juga dapat dilakukan melalui integrasi teknologi seperti Artificial Intelligence, AI, dan Machine Learning agar analisis lebih mendalam dan adaptif. Selain itu, penggunaan perlu diberi pelatihan, serta keamanan data harus dijaga dengan baik. DSS juga perlu dipelihara dan dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi masa kini. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.